Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, masih dalam seri tentang Tuhan adalah pertolongan kita. Bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, dan apa yang akan Tuhan lakukan jika Dia menolong kita, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita terus belajar saudara. Karena saya percaya setiap kita saat ini ada dalam situasi dan keadaan di mana kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Saudara, pada hari ini ada begitu banyak permohonan doa, ada begitu banyak pergumulan anak-anak Tuhan, di mana mereka punya pergumulan, mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan saya percaya saudara juga saat ini adalah orang yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ada kondisi, ada keadaan yang sedang saudara alami secara pribadi, di mana di sana saudara membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara, dalam segala situasi dan keadaan kehidupan kita, seberapa sulit dan seberapa berat pun itu, ketahuilah bahwa Tuhan adalah penolong. Tuhan yang akan menolong kehidupan kita. Dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup memulihkan saudara. Saat ini serahkan hidup saudara kepada Tuhan untuk saudara mengalami pertolongan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhanlah pertolongan dalam hidup saudara, dan harapkanlah pertolongan daripada Tuhan. Saudara, kita akan terus belajar bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan. Saya rindu satu saat saudara akan menceritakan kesaksian saudara, bagaimana saudara ditolong oleh Tuhan, sehingga melalui kesaksian saudara anak-anak Tuhan yang lain juga akan dibangkitkan imannya, dan mereka juga akan merindukan pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya hari ini mari kita belajar firman Tuhan, bagaimana supaya semuanya kita, setiap saudara yang mendengarkan video renungan malam hari ini, saudara akan mengalami dan saudara akan menyaksikan pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah Mazmur pasal 37, mulai ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara. Kemudian saya akan menjelaskannya kepada setiap saudara secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara sistematis, secara objektif, supaya saudara benar-benar gampang memahami firman Tuhan dan saudara akan diberkati. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan sebelum kita akan beristirahat bersama saudara. Mazmur 37 mulai ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri.
dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai dan akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan binasa bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Daud, Mazmur ini adalah Mazmur Daud, dan Daud menegaskan, menceritakan apa yang menjadi pengalaman di dalam kehidupannya, di mana dia menceritakan bagaimana Tuhan menolong dia, bagaimana Tuhan meluputkan dia. Kita lihat, saudara, apa yang Tuhan lakukan kepada Daud. Bukti Tuhan menolong dia. Di ayat 40, Daud berkata, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Daud menjelaskan bahwa dia mengalami pertolongan. Dia mengalami keluputan daripada Tuhan. Dia menggambarkan bahwa orang-orang benar diselamatkan. Ia adalah tempat perlindungan bagi mereka. Waktu kesesakan, Tuhan menolong mereka. Sebenarnya yang mau digambarkan Daud ini adalah pengalaman hidupnya, di mana dia mengalami pertolongan Tuhan. Bentuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan Daud yaitu Tuhan menyelamatkan dia, di mana Daud seringkali menghadapi tantangan dari musuh, ancaman dari musuh. Tetapi dari tantangan itu, dari ancaman itu, Tuhan menyelamatkan Daud. Lalu kemudian ayat 39 itu juga dikatakan ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Daud juga mengalami bahwa Tuhan melindungi dia pada saat-saat Daud mengalami kesesakan dalam hidupnya. Ayat 40 Daud berkata, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Ada orang-orang fasik yang berniat jahat, tetapi Tuhan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan dia. Tuhan meluputkan orang-orang yang berharap kepada Tuhan dari orang-orang yang berniat jahat, dari orang-orang fasik yang berniat jahat. Bahkan dikatakan, dan menyelamatkan mereka. Tuhan memberi keselamatan. Ada begitu banyak hal yang dijelaskan oleh Daud di sini, saudara. Apa yang dia alami ketika Tuhan menolong, Tuhan menyelamatkan, dan Tuhan meluputkan, Tuhan melindungi pada saat kesesakan. Itu yang dikerjakan Tuhan. Bahkan di ayat 34 di sana juga ada dikatakan, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Artinya kehidupan orang itu juga akan diangkat. Kehidupan orang yang ditolong oleh Tuhan, kehidupannya akan diangkat dan dia menjadi pewaris negeri. Artinya hidupnya juga diberkati. Itu yang Tuhan lakukan sebagai bentuk pertolongannya. Hari ini, saudara, Tuhan yang sama akan mengerjakan hal yang sama kepada saya dan saudara. Sama seperti apa yang dia lakukan kepada Daud, demikian juga dia akan lakukan bagi saya dan saudara. Tuhan yang sama yang menyelamatkan Daud, Tuhan yang sama juga yang akan menyelamatkan saudara dari segala tantangan, masalah, persoalan, problem yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara. Tuhan yang sama yang melindungi Daud saat dia berada dalam kesesakan, oleh karena musuh-musuh hendak menghimpit dia, hendak menyerang dia, hendak mencelakakan dia.
Tuhan yang sama yang melindungi Daud, Tuhan yang sama juga akan melindungi saya dan saudara. Mungkin saat ini kehidupan saudara juga terhimpit oleh masalah. Masalah menyerang saudara dari berbagai sisi saudara. Masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain sudah datang. Masalah yang ini belum selesai, masalah yang lain lagi sudah datang. Akhirnya masalah itu tindih menindih dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan yang sama yang melindungi Daud saat dia terhimpit, saat dia ada dalam kesesakan, Tuhan yang sama juga pasti akan melindungi kita. Dia akan menolong dan meluputkan. Meluputkan artinya saudara, membebaskan, menghindarkan. Daud dalam situasinya pada waktu itu seringkali dia menghadapi bahaya saudara. Seringkali Daud ingin dibunuh oleh Saul misalnya. Dan kemudian ada begitu banyak musuh-musuh Daud juga. Tapi dalam semuanya dan dari semuanya itu, Daud menegaskan bahwa Tuhan meluputkan dia. Bahkan Tuhan mengangkat kehidupannya. Tadi dia berkata di ayat 34 saudara, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Artinya Tuhan memberkati, Tuhan mengangkat kehidupan, termasuk Daud dan termasuk saya dan saudara. Dan terbukti dalam kehidupan Daud saudara, bahwa dari seorang penggembala dia diangkat menjadi seorang raja. Demikian juga saya dan saudara hari ini. Hari ini saudara bisa dianggap kecil, saudara tidak dinilai, saudara tidak dianggap. Tetapi jika Allah yang mengangkat kehidupan kita saudara, segala perkara bisa jadi. Jika Allah mengangkat kehidupan kita, segala perkara bisa berubah. Segala perkara Allah sanggup kerjakan jika Dia yang mengangkat kehidupan kita. Itu sebabnya saat ini saudara, sadarilah bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong dalam hidup saudara. Yakinkan diri saudara bahwa Tuhan berkuasa dan Dia sanggup menolong saudara. Dia pasti akan mengerjakan pertolongannya dalam hidup saudara, sama seperti Dia menolong Daud. Dia akan menolong kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya berikutnya yang saya ingin kita renungkan bersama adalah, bagaimana kita bisa mengalami pertolongan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehingga kita akan mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan supaya pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita? Kita akan lihat bersama apa yang dikerjakan oleh Daud sehingga pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Yang pertama, kita bisa lihat di ayat 34. Daud berkata, nantikanlah Tuhan. Tadi dia berkata, maka di Tuhan itu akan menjadi pertolongan bagi mereka. Bagi siapa saudara? Bagi orang yang menantikan Tuhan. Termasuk Daud, dia menantikan Tuhan sehingga dia mengalami pertolongan Tuhan. Dan saya dan saudara juga hari ini, kita akan mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita jika kita menantikan Tuhan. Kalau berbicara tentang penantian, saudara, itu berhubungan dengan waktu. Seringkali memang dalam pengiringan kita akan Tuhan, masalah terbesar kita adalah masalah waktu. Kita punya keinginan masalah waktu. Kalau boleh Tuhan menolong kita saat ini juga. Apalagi kita yang hidup di zaman modern ini yang semuanya serba instan saudara. Kita mau semuanya serba kilat. Tetapi sekian lama saya mengikut Tuhan, saya belajar saudara bahwa bagi Tuhan hasil tidak terlalu penting. Atau mujizat, atau kesuksesan, atau keberhasilan yang kita alami, raihan atau pencapaian kita, bagi Tuhan itu tidak terlalu penting. Bagi Tuhan yang penting adalah prosesnya. Bagaimana kita bertahan, bagaimana kita tetap kuat, bagaimana kita tetap setia menjalani prosesnya. Kita bisa melihat di dalam Alkitab, contohnya seperti Nuh, saudara. Nuh mempersiapkan bahtera itu begitu lama. Sambil Nuh juga menceritakan kepada orang-orang tentang apa yang akan terjadi. Sambil orang-orang bertanya, kenapa engkau membuat bahtera? Nuh kemudian menjelaskan kepada mereka. Tetapi sekian lama tidak ada orang yang mau percaya kepada Nuh, saudara. Tidak ada orang yang mau percaya kepada Nuh. Tidak ada hasil sepertinya. Tetapi alangkah luar biasanya anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan bagi Nuh.
Kenapa saudara? Karena Nuh adalah orang yang tetap setia, sekalipun tidak ada orang yang mau percaya kepada dia, tapi dia tetap setia melakukan apa yang Tuhan mau. Dia tetap nantikan Tuhan. Sekalipun sekian waktu lamanya, apa yang dijanjikan Tuhan itu, apa yang dikatakan Tuhan itu belum terjadi, tetapi dia tetap setia menantikan Tuhan. Nah saudara, tantangan terbesar kita, tantangan terbesar saya dan saudara adalah bagaimana kita setia menantikan Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan mujizatnya, Tuhan campur tangan. Kalau kita setia menantikan, Tuhan pasti akan mewujudkan, Tuhan pasti akan menggenapi apa yang Dia janjikan. Sekalipun ada proses yang harus kita jalani, mari kita bertahan dalam prosesnya, saudara. Tetap nantikan Tuhan. Sekali lagi, seperti sering kali saya menjelaskan kepada saudara bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekalipun waktu itu kadang-kadang kita tidak sabar, sekalipun waktu itu kadang-kadang terlalu lama bagi kita, sekalipun prosesnya kadang-kadang terlalu lama bagi kita, tetapi sekali lagi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Karena selalu saya menegaskan bahwa Tuhan yang merencanakan segala sesuatu bagi kehidupan kita. Dia tahu hari esok, Dia tahu 1 minggu lagi, Dia tahu 1 bulan lagi, Dia tahu 1 tahun lagi, Dia tahu bahkan seluruh kehidupan kita di sepanjang kehidupan kita sampai kekekalan. Dia tahu segala sesuatu. Dan kalau Dia tahu, maka apapun yang Dia rencanakan itu berdasarkan pengetahuannya. Artinya saudara, kalau hari ini saudara punya anak, dan kalau saudara tahu apa yang terbaik bagi anak saudara ke depan, maka saudara akan lakukan. Dan Tuhan berkata, kalau kamu saja Bapa yang jahat tahu melakukan dan memberi yang terbaik bagi anak-anakmu, apalagi Bapa di sorga. Artinya saudara, Tuhan tahu masa depan, dan atas pengetahuannya itu Dia akan melakukan dan mengerjakan yang terbaik bagi setiap kita, saudara. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu masa depan kita. Dia sudah tahu sekalipun kita belum menjalani. Itu sebabnya Dia sudah rancangkan, Dia sudah atur, dan Dia sudah persiapkan yang terbaik bagi kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita sanggup dan tetap setia menanti atau tidak. Kalau kita tetap setia menantikan Tuhan, sampai saatnya kita akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini saudara, sekalipun mungkin saudara merasa sudah sekian lama, tetaplah nantikan Tuhan. Mungkin saudara sudah berdoa, saudara sudah bergumul sekian lama dan belum juga terwujud di hadapan saudara. Tetaplah nantikan Tuhan. Jangan putus asa. Nantikan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi setiap saudara. Itu yang pertama, saudara. Apa yang harus dilakukan supaya kita mengalami pertolongan Tuhan? Nantikan Tuhan menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Lalu kemudian yang kedua dikatakan masih di ayat 34, saudara. Nantikan Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Dalam kita menjalani proses yang Tuhan izinkan kita hadapi, mari tetap kita ikuti jalan Tuhan. Jangan keluar dari jalannya, jangan keluar dari kebenarannya, jangan keluar dari kehendaknya. Tetaplah ikuti jalan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Karena ketika kita tetap mengikuti jalannya, kita akan sampai di tempat di mana di sana Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan, seberat apapun saudara hadapi saat ini. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan, sesulit apapun saudara alami saat ini. Kalau misalnya saudara sakit parah, berdoalah untuk kesembuhan saudara. Lalu kemudian silakan berobat ke rumah sakit sambil saudara berdoa. Tetapi jangan pernah pergi ke dukun atau kepada paranormal untuk saudara berobat, saudara. Itu sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Kalau saudara punya masalah, saudara punya persoalan, mari analisa apa yang menjadi masalah saudara, apa penyebabnya dan apa solusinya, sambil kita berdoa dan berseru kepada Tuhan untuk Tuhan menyatakan
solusi bagi kita. Tapi dalam semua proses itu, mari kita tetap jalani jalan Tuhan. Karena kalau kita keluar dari jalan Tuhan, maka kita tidak akan mengalami pertolongan Tuhan. Karena pertolongannya itu hanya Dia lakukan di jalannya. Allah tidak bisa menentang dirinya sendiri, saudara. Allah tidak bisa melakukan satu kesalahan. Karena Dia adalah Allah yang tidak mungkin salah. Artinya kalau kita keluar dari jalannya, Dia tidak akan mungkin menolong kita. Karena Dia tidak bisa menentang dirinya sendiri. Itu sebabnya bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan, mari kita terus hidup di jalannya. Kalau hari ini saudara diberkati oleh Tuhan, saudara mengalami kelimpahan berkat Tuhan dalam kehidupan saudara, dalam semuanya itu pun saudara masih tetap membutuhkan pertolongan Tuhan karena kita manusia terbatas. Tanpa pertolongan Tuhan hidup kita akan binasa. Tanpa pertolongan Tuhan kita tidak ada apa-apanya, saudara. Detik ini juga hidup kita bisa hancur, bisa binasa ketika Tuhan tidak menolong kita. Artinya saat saudara mengalami berkat Tuhan pun, di sana saudara membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan bagaimana supaya saudara mengalami pertolongan Tuhan? Tetap jalani dan ikuti jalannya. Karena begitu banyak orang yang setelah dia berhasil kemudian hidupnya hancur berantakan, saudara. Kenapa? Karena dia keluar dari jalan Tuhan. Karena dia menyimpang dari jalan Tuhan. Itu sebabnya akhirnya hidupnya menderita, hidupnya susah, hidupnya hancur. Karena dia keluar dari jalan Tuhan. Saya banyak menemukan, saudara, orang-orang yang dulu susah, hidupnya menderita, tapi kemudian diberkati oleh Tuhan. Tapi saat diberkati oleh Tuhan, sungguh-sungguh menyedihkan, saudara. Akhirnya dia menjauh dari Tuhan. Bahkan berkat Tuhan itu juga yang dipakainya untuk menjauh dari Tuhan. Itu sangat-sangat menyedihkan bagi Tuhan, saudara. Itu sebabnya saat ini, supaya saya dan saudara kita tetap mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita, baik susah maupun senang di dalam kehidupan kita. Kita tetap mengalami dan mendapatkan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Maka mari kita tetap mengikuti jalan Tuhan. Seberapa sulit itu, seberapa berat pun itu, saudara, prosesnya, mari kita tetap jalani. Pada akhirnya kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita belajar banyak dari kehidupan Ayub, di mana dalam proses yang dia alami, saudara, sekalipun begitu berat, sampai istrinya sendiri sudah keluar dari jalur, sampai istrinya sendiri tidak mau lagi berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki, tapi Ayub tetap berjalan di jalan itu, saudara. Dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sekalipun sangat berat. Semua harta bendanya habis, anak-anaknya juga mati semua, istrinya mengkhianati dan meninggalkan dia, kemudian dia juga kena sakit parah. Wow, itu satu kondisi yang begitu sulit. Dan tidak hanya itu, saudara, dia punya sahabat-sahabat yang seharusnya bisa menguatkan dia. Sahabat-sahabatnya pun menuduh dia, menyalahkan dia. Bayangkan betapa sulitnya keadaan yang dihadapi oleh Ayub pada waktu itu, saudara. Tetapi ketika Ayub terus dan terus bertahan, dia tetap berjalan di jalannya Tuhan, maka pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Semuanya dipulihkan oleh Tuhan kembali. Wow, dahsyat, saudara, pemulihan Tuhan. Kita juga bisa melihat proses yang dialami oleh Yusuf misalnya, di mana diawali ada abang-abangnya yang seharusnya menjadi pelindung bagi dia, yang seharusnya menjagai dia, melindungi dia. Malah abang-abangnya memasukkan dia ke dalam sumur. Dan ketika mereka tidak merasa untung kalau dia hanya dimasukkan ke sumur, akhirnya dia dijual. Dan itu yang pertama. Dan selanjutnya, saudara, akhirnya dia masuk di rumah Potifar. Dia bekerja, dia lakukan yang terbaik, dia usahakan yang terbaik. Tapi kemudian istri Potifar memfitnah dia. Dan akhirnya, singkat cerita, sekalipun dia difitnah, artinya tidak ada kesalahan yang dia lakukan,
Dia tetap di penjara, masuklah dia di penjara. Di penjara pun dia lakukan yang terbaik, dan seterusnya saudara, sampai akhirnya dia menjadi kepercayaan kepala penjara, dan singkat cerita dari dalam penjara masuk ke dalam istana. Ketika sudah tiba waktu Tuhan, akhirnya Daud harus masuk ke istana dengan caranya Tuhan. Nah, jadi saudara, kalau sudah tiba waktunya, kita melihat dalam Alkitab bahwa pada akhirnya Tuhan menyatakan pertolongan kepada mereka ketika mereka tetap berjalan di jalannya Tuhan. Saudara ingat Zakaria dan Elisabet, orang tua dari Yohanes Pembaptis? Bayangkan saudara, mereka adalah hamba Tuhan, mereka adalah pelayan. Bahkan mereka dua-dua suami istri berasal dari keturunan imam saudara. Tetapi namun demikian mereka punya masalah. Sampai di masa tua mereka tidak dikaruniai keturunan. Nah, tetapi apa yang terjadi? Sekalipun demikian, firman Allah mencatat bahwa mereka keduanya adalah benar dan hidup seturut firman Tuhan. Wow. Artinya sekalipun mereka punya masalah, sekalipun pergumulan mereka belum dijawab, kerinduan mereka belum dijawab, tetapi bagaimana mereka tetap saling menguatkan untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya mereka lulus dan dikaruniakanlah Yohanes Pembaptis di tengah keluarga mereka. Tapi yang kita lihat saudara, bagaimana sehingga doa mereka dijawab dan mujizat terjadi, adalah ketika mereka tetap bertahan hidup dalam kebenaran, sekalipun mereka melihat bahwa belum ada jawaban dari Tuhan, tapi mereka tetap hidup dan melangkah di dalam kebenaran. Kalau kita tetap melangkah dalam kebenaran, percayalah saudara, kita akan sampai kepada pertolongan Tuhan di waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Kenapa? Karena ketika kita tetap berjalan di jalan kebenaran, kita sedang berjalan di jalan Tuhan, dan di sana di depan Allah sudah mempersiapkan segalanya. Lalu kemudian selanjutnya saudara, apa yang dilakukan oleh Daud untuk kita terapkan, untuk kita mengalami pertolongan Tuhan? Di ayat 37 di sana dicatat, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Saudara, di sini dikatakan ada jaminan masa depan yang lebih baik, masa depan yang cerah, masa depan yang baik dijamin oleh Tuhan saudara. Dan jaminan itu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang hidup dalam ketulusan. Karena dikatakan perhatikanlah orang yang hidup tulus dan lihatlah kepada orang yang hidup jujur. Jadi orang yang akan mengalami masa depan yang baik, mengalami jaminan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidupnya adalah orang yang hidup dalam ketulusan, orang yang hidup dalam kejujuran. Hidup benar, hidup jujur. Nah, itu juga yang sudah langka di zaman ini saudara. Orang-orang jujur. Orang yang kelihatan baik banyak, tapi orang yang benar-benar jujur itu yang sulit menemukan saudara. Benar-benar jujur. Orang-orang yang tulus itu sudah sulit ditemukan. Tetapi orang yang akan ditolong oleh Tuhan adalah orang yang hidup dalam ketulusan dan kejujuran. Itu firman Allah mencatat saudara. Jadi hari ini bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan? Tetaplah hidup di dalam kejujuran. Tetaplah hidup di dalam ketulusan. Apapun yang saudara alami, bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, tetap hidup tulus dan tetap hidup jujur dalam saudara menjalani kehidupan saudara. Maka pada akhirnya saudara akan mengalami pertolongan daripada Tuhan. Saudara, jujur di zaman sekarang ini sulit bagi kita untuk hidup dalam kejujuran. Sulit bagi kita untuk hidup dalam ketulusan. Kenapa saudara? Karena ada begitu banyak hal yang sebenarnya salah. Ada begitu banyak hal yang sebenarnya melanggar. Tetapi saudara, sudah dianggap benar karena sudah biasa.
Dalam semua bidang kehidupan begitu, saudara. Selalu saja ada hal-hal yang sudah dianggap benar padahal itu salah besar. Nah, saya dan saudara, untuk kita mengalami pertolongan Tuhan, bukan kita menjalani hidup kita berdasarkan apa yang baik dalam pemandangan mata, tetapi kita benar-benar hidup dalam ketulusan, bukan hanya baik menurut orang, bukan hanya baik menurut penilaian dunia, tetapi benar-benar kita hidup dalam ketulusan, kita hidup di dalam kejujuran. Dan kalau itu yang kita lakukan, saudara, kita akan menemukan pertolongan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Itu sebabnya pertahankanlah hidup dalam kebenaran, bertahanlah hidup dalam kejujuran. Sekalipun tidak gampang, sekalipun terkadang harus ada harga yang harus dibayar, tapi tetaplah hidup dalam ketulusan, hidup dalam kejujuran. Karena kepada orang jujur, kepada orang tulus, Allah akan menyatakan pertolongannya. Dan kalau Tuhan yang menolong kita, saudara, perkara besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hiduplah dalam ketulusan, hiduplah di dalam kejujuran. Kemudian selanjutnya, saudara, yang terakhir dikatakan di ayat yang ke-40. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung kepadanya. Hal ketiga yang harus dilakukan, yang harus saya dan saudara lakukan untuk kita mengalami pertolongan daripada Tuhan adalah berlindunglah kepada Tuhan, berlindunglah kepadanya. Dialah tempat perlindungan kita, saudara. Dan kalau Tuhan yang melindungi kita, apakah yang dapat dilakukan manusia kepada kita? Allah melindungi kita sama seperti Dia melindungi Daud dan meluputkan Daud dari segala niat-niat jahat. Ada begitu banyak musuh Daud, ada begitu banyak orang-orang yang ingin membinasakan Daud, karena Daud seringkali terlihat bahwa dia menjadi pahlawan yang mengalahkan bangsa-bangsa. Itu sebabnya itu juga di sisi lain menjadi ancaman. Orang-orang seringkali ingin membinasakan dia. Bahkan Saul sendiri yang seharusnya menjagai dia, Saul sendiri yang seharusnya melindungi dia, malah Saul pun ingin membunuh dia, karena Saul iri hati kepada Daud. Karena rakyat berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Artinya Saul ini begitu iri hati, begitu marah ketika mendengarkan nyanyian itu dari masyarakatnya, sehingga dia berkali-kali ingin membunuh Daud. Tetapi berkali-kali itu juga Tuhan luputkan dan Tuhan bebaskan. Kenapa, saudara? Karena Daud berlindung kepada Tuhan. Hari ini, saudara, Tuhanlah perlindungan bagi kita. Dia yang meluputkan kita. Mungkin hari ini hidup saudara dihimpit oleh karena masalah, oleh karena persoalan, bahkan dihimpit oleh orang-orang yang berniat jahat dan ingin mencelakakan kehidupan saudara. Dengar, mari kita belajar berlindung kepada Tuhan. Karena ketika kita berlindung kepada Dia, di sanalah kita akan mendapatkan pertolongan kita daripada Tuhan tepat pada waktunya. Saya percaya, saudara, pertolongan Tuhan akan dinyatakan bagi saya, pertolongan Tuhan akan dinyatakan bagi saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana di dalam firman Tuhan ini Daud menegaskan bahwa Tuhanlah yang menolong mereka dan meluputkan mereka. Tuhan adalah pertolongan dan Tuhan yang meluputkan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk menolong umat-umatnya? Tadi kita lihat bahwa Tuhan menyelamatkan, Tuhan meluputkan, Tuhan melindungi umat-umatnya dari kesesakan. Itu yang Tuhan lakukan bagi saya dan saudara dan bagi setiap umat-umatnya. Dia selamatkan, Dia luputkan, Dia lindungi kita. Tuhan yang tahu segala sesuatu dalam hidup kita, dan Dia tahu bagaimana melindungi kita, bagaimana meluputkan kita, saudara.
Dan bagaimana supaya kita mengalami perlindungan Tuhan, bagaimana supaya kita diluputkan oleh Tuhan. Tadi sudah dikatakan saudara bahwa kita harus menantikan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana dengan saudara? Jangan sampai saudara orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Karena orang yang akan mengalami campur tangan Tuhan adalah orang yang dekat kepada Dia, yang menantikan Dia dalam perjalanan kehidupan mereka. Bahkan dikatakan orang yang akan mengalami pertolongan Tuhan adalah orang yang tetap mengikuti jalan Tuhan, orang yang tetap melangkah di jalannya Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Kalau hari ini saudara merasa bahwa saudara sudah keluar dari jalan Tuhan, saudara merasa bahwa saudara sudah tersesat dan saudara sudah jauh dari Tuhan, dengar saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, mari tetaplah berjalan di jalannya Tuhan. Jangan keluar dari jalan Tuhan. Karena akan tiba waktunya saudara terlambat dan saudara tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Selagi masih ada waktu, nantikan Tuhan dan ikuti terus jalan Tuhan. Melangkah terus di jalannya menuju berkat yang sudah Dia persiapkan, menuju pertolongan yang sudah Dia persiapkan. Dan tentu saja Tuhan akan melakukan dan mempersiapkan yang terbaik bagi kita. Bahkan juga dikatakan saudara bahwa kita harus hidup dalam ketulusan dan kebenaran. Itu yang ditegaskan oleh Daud. Mari kita praktekkan dalam hidup kita. Kita berjalan dalam ketulusan, kita berjalan di dalam kebenaran, maka kita akan melihat campur tangan Tuhan yang menolong setiap kita. Bahkan orang-orang yang akan ditolong oleh Tuhan adalah orang yang berlindung kepadanya di dalam perjalanan kehidupan mereka. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini yang saya percaya sudah meneguhkan setiap saudara. Percaya saudara bahwa pertolongan Tuhan akan dinyatakan bagi kehidupan saudara. Bagaimanapun kehidupan saudara saat ini, pertolongannya adalah bagi saudara. Saya percaya Tuhan akan menyatakan pertolongannya dalam kehidupan saudara. Dalam segala aspek kehidupan saudara, Tuhan menyatakan pertolongannya bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini mari praktekkan firman Tuhan, laksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Terapkan firman Tuhan untuk menantikan Tuhan, terapkan firman Tuhan untuk terus mengikuti jalan Tuhan, terapkan firman Tuhan untuk hidup dalam ketulusan dan kejujuran, dan terapkan firman Tuhan dengan berlindung kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita. Saya rindu saudara, satu saat saudara akan bersaksi, karena setelah saudara mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, saudara mulai menantikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya kalau saudara menantikan pertolongan Tuhan, satu saat saudara akan menyaksikan pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya mari terapkan firman Tuhan, dan satu saat saksikan pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, bersama dengan umat-umat-Mu, bersama dengan orang-orang yang Engkau kasihi, orang-orang yang Engkau cintai, bersama-sama kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sudah belajar firman-Mu, kami sudah merenungkan firman-Mu, bahwa Engkaulah pertolongan bagi kami. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bangga di mana Tuhan adalah pertolongan dalam kehidupan kami. Di mana ketika Engkau menolong kami ya Tuhan, maka Engkau akan meluputkan, Engkau akan membebaskan, Engkau akan melindungi, Engkau akan menyelamatkan, dan Engkau akan menyatakan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kami ya Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami mau belajar supaya kami mengalami pertolongan Tuhan. Dan kami sudah belajar apa yang harus kami lakukan supaya kami mengalami pertolongan-Mu. Kami harus menantikan Engkau ya Tuhan. Kami harus berjalan di jalan-Mu, mengikuti jalan-Mu. Kami harus hidup dalam ketulusan dan kejujuran. Dan kami harus berlindung kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga.
Saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Kami mau membuka hati kami ya Tuhan, supaya firman-Mu tertanam dan firman-Mu berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati sekali lagi semuanya anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar lagi kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang dan mendukung anak-anak-Mu di dalam doa ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya hadir bersama kami dalam doa-doa kami. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka. Yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan
mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka, dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketentraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan, anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam, mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan, ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu, tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini
hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab. Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus.
Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan, tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan.
Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini, ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya
saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.